Nah, tahap berikutnya ya sudah blueprint adalah realization. Di tahap realization ini ada beberapa aktivitas yang dilakukan ya. Ini aktivitasnya sedikit ya, tetapi bukan berarti secara waktu lebih sedikit ya daripada blueprint ya. Bahkan bisa jadi lebih lama ya. Biasanya bahkan lebih lama ya dari aktivitas di blueprint ya. Jadi kalau software development ini ada ini itulah bagian codingnya gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan bagian analisis perancangan. Ya, di dalam software development itu kan kalau yang namanya apa bisnis blueprint itu kan analisis perancangannya ya. Nah, realization ini ya kalau di software development itu seperti bagian codingnya atau programmingnya gitu ya. Jadi di sini ada istilah configuration atau customization ya. Jadi kita mengkonfigurasi software ERP ya, software ERP. Sudah disampaikan di sebelumnya bahwa ERP itu kan dia datang dengan package ya, package software. Itu sudah ada kan? Sudah ada proses bisnisnya, best practice-nya seperti apa. Nah, tapi kita punya kan, punya apa blueprint. Artinya apa? Artinya si package software ini harus disesuaikan dengan blueprint kita. Seperti itu ya. Jadi package software kita itu harus disesuaikan dengan blueprint kita. Ya, maka kita lakukan konfigurasi, customisasi, bahkan ke enhancement ya. Bahkan ke enhancement ya. Kalau custom itu sudah ada di situ ya. Jadi kita misalnya tinggal buat ya seperti enterprise strukturnya seperti apa, kemudian proses transaksi seperti apa gitu kan ya. Kita tinggal custom aja, tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi sudah barangnya sudah ada ya, barangnya sudah ada di software tersebut ya. Nah, tapi kadang-kadang ada yang barangnya itu belum ada di software. Ya, ini kita butuh yang namanya enhancement. Contoh misalnya report yang tadi ya, report ya, perusahaan butuh sebuah report yang itu memang spesifik atau tidak ada di package softwarenya, tidak ada di ERP-nya. Kita butuh enhancement. Nah, di situ butuh orang programmer ya. Kalau misalnya SAP yang namanya ABAP ya, ABAPer. Nah, dia coding di situ, dia bikin report misalnya. Atau tadi contoh misalnya perusahaan ini ya mau implementasi misalnya laporannya juga ada laporan zakatnya misalnya ya. Ternyata di software ERP belum ada tuh mengakomodasi zakat misalnya ya. Nah, kita enhance lagi gitu kan ya. Atau misalnya sekarang misalnya berkembang juga ya tracking ya, misalnya tracking dengan halal tracking misalnya kan ada apa sistem misalnya apa logistik halal misalnya ya, seperti itu perlu tracking. Ternyata di sistem ERP-nya belum ada gitu kan ya. Nah, kita enhance lagi gitu ya. Ya, contohnya seperti itu. Atau yang terkait misalnya green ya, kebutuhan untuk misalnya apa laporan-laporan terkait apa yang ramah lingkungan gitu kan ya, bahwa berapa jumlah limbahnya, berapa yang bisa di recycle gitu kan ya, berapa penggunaan energi ya, seperti itu ya. Ini nggak ada misalnya. Nah, ini butuh di enhance gitu kan. Nah, implementasi yang baik itu sebenarnya ya, enhancement jangan terlalu banyak, codingnya jangan terlalu banyak gitu ya. Makanya itu terkait juga dengan pemilihan software di awal ya. Harus dilihat ya bahwa gap-nya itu tidak terlalu besar ya antara software ya dengan kebutuhan perusahaan ya. Kalau gap-nya besar ya, ya berarti nanti banyak yang harus di coding ya, di apa atau tidak ada di softwarenya ya bisa harus banyak dan ini akan berakibat kepada waktu implementasi yang lama ya seperti itu. Nah kemudian unit and integration testing. Unit testing ini suka disebut juga dengan functional testing ya. Jadi testing di level fungsi ya. Atau testing di level modul ya. Nah, integration testing ini adalah testing antar fungsi ya, antar unit atau antar modul atau end to end. Ya dari awal sampai akhir. Ini adalah integration testing ya. Development for gaps tadi ya. Enhancement ya untuk memenuhi gap ya yang ada. Kemudian ya kalau udah selesai ya end user training plan.
ya. Kemudian rencana training. Nah, jadi kita sudah hasil dari realization ini adalah satu software ERP yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya. Jadi kalau sebelumnya kan software ERP itu dia datang dengan standar software ya. Nah, ketika fase realisasi sudah selesai ya, itu software ERP itu sudah di custom ya. Ya kalau mobil itu ya ibaratnya sudah dimodif gitu kan ya, sesuai dengan kebutuhan usernya gitu kan ya. Nah, ini sudah sudah sesuai dengan kebutuhan atau sudah sesuai dengan blueprint atau sesuai dengan to be-nya ya. Nah, sehingga perlu ada training. Nah, kita siapkan. Yang di training ini berarti apa? Training ini adalah training software yang sudah di realization. Ya, bukan software ERP yang standar. Sudah itu integration test sign off ya. Jadi sudah selesai itu integrasi. Pengujian integrasinya dari end to end-nya ya. Jadi proses bisnisnya sudah sesuai, transaksi sudah sesuai, tidak ada yang error ya. Data-data sudah sesuai ya. Kemudian itu sudah diuji cobakan semua ya. Kemudian setelah itu kita tanda tangan ya. Tanda tangan ada project sponsor ya, ada project team ya. Ada kemudian konsultan gitu kan. Tanda tangan dokumen. Nah, ini critical dari variable-nya ya, configuration dokumen. Jadi dokumen hasil konfigurasi dokumen tadi itu dibuat ya konfigurasinya. Ya dokumen tercatat gitu ya. Jadi tidak hanya coding di software gitu kan ya, tapi tidak dicatat di dokumen ya. Kenapa ya? Karena nanti akan membingungkan ketika maintenance ya. Jadi harus ada. Kemudian ini dari variable-nya dokumennya juga ada ya. Tes strategi, tes plan-nya ya, unit tes script-nya ya. Kemudian ini kegunaannya buat testing ya. Buat begitu untuk unit testing ya, juga untuk integration testing. Kemudian functional and technical specification for development ya. Kemudian functional itu terkait misalnya proses bisnis ya, fungsional ya, spesifikasinya itu ya. Sistem ini mampu melakukan misalnya request for quotation, misalnya mampu melakukan quotation comparison, misalnya mampu melakukan good receipt gitu kan ya. Kemudian kebutuhan untuk fungsi itu apa gitu kan ya, yang diperlukan apa. Nah, kalau technical specification-nya terkait tadi hardware biasanya ya. Hardware-nya apa ya, kebutuhan teknisnya apa. Kemudian data migration strategi dokumen. Nah, berikutnya yang akan jadi PR ya, artinya yang harus dikerjakan oleh core team ya, adalah nanti data migrasi data. Migrasi data dari legacy system ya, sistem yang sebelumnya ke sistem yang baru. Ya, dalam hal ini adalah sistem ERP. Nah, strateginya seperti apa? Kemudian end user training materials ya. Jadi siapkan ya training materials-nya ya. Integration test sign off script ya. Jadi tanda tangan ya, tanda tangan dokumen. Ini milestone-nya ya. Selesai semua configuration, selesai semua development ya. Selesai semua unit and integration testing ya. Kemudian tanda tangan ya, integration test ya oleh business user. Completion of end user training content development sudah siap ya, materi trainingnya. Baik ya, itu adalah tahapan